Hai, bertemu lagi dengan kita, gua Sangga dan Faris, seperti biasa ya. Ya 2 minggu kita nggak bikin konten karena kita sibuk untuk mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran baru. Ya. Sekolah kita lagi hektik banget, luar biasa, dan ya ada yang nanya ke kita, kok lu nggak bikin konten-konten sih? Udah lama banget ini gitu kan. Kan lu cuma jadi guru doang gitu. Dan kita mikir kayak, gila, guru doang. Guru doang ya. Kesel banget gue. Mereka nggak tahu aja ya gimana ya. Iya. Jadi guru tuh kayak gimana. Iya. Gila cuy. Dan kalau kalian tahu itu sering banget yang bilang kan cuma jadi guru doang. Padahal ya semua profesi kan pasti punya challenge sendiri ya nggak ya. Iya. Dan mungkin di sini untuk video ini kita kontennya kita menumpahkan emosi kita aja ya. Iya. Emosi tentang betapa tidak sebergengsi itu ya profesi kita sebagai guru ya nggak ya, Selalu dipandang rendah. dan selalu dipandang gampang. Iya. Dan padahal ya, jadi guru itu Susah. gila sih. Lo harus nyoba sih. Sehari aja lu jadi guru. Kenapa? Gua ngerasa ya, jadi guru itu kayak gua tuh jadi kerja multi talent. Iya, betul. Semuanya jadi satu. Orang bilang kerja gue capek nih, overwork. Lu baru satu kerjaan doang, masih belum paling mentok apa sih 3 in 1 ya nggak ya? Maksudnya 3 kerjaan lu kerjaan satu. Lah kalau guru itu banyak banget ya nggak? Menurut lu gimana nggak kalau jadi guru kita harus bisa apa aja sih? Gua ngerasa ya kalau jadi guru tuh pertama nih, gua tuh harus bisa jadi orang tua, cuy. Betul. Dan gua belum jadi orang tua. Betul. Itu sih. Dan itu dilemanya jadi guru muda ya. Lu bayangin deh, lu punya 1 anak aja, ngurusnya capek kan. Betul. Ini Ini banyak. Sekarang punya banyak banget siswa yang harus lu urus. Betul. Apalagi kalau lu jadi homeroom. Ya kan? Atau wali kelas ya. Atau wali kelas ya. Iya, Gila sih itu lumayan crowded juga. Lu punya sekitar 20 sampai 25 siswa gitu kan dalam satu kelas yang harus lu urus tiap hari. Orang tuanya aja belum tentu ngurus. Itu masih satu kerjaan. Itu Masih satu kerjaan, itu masih satu bagian dari guru itu sendiri. Tapi kalau di subjek yang enggak itu lebih gila lagi. Gila sih. Itu lebih gila lagi. Lu harus bikin plan kayak gimana nggak? Plannya contoh kayak gimana? Aduh, luar biasa. Itu bikin, kalau di kita istilahnya namanya RPP. Ya. Rancangan pembelajaran gitu ya. Gampangnya begitu. Dan lu tahu bikin rancangan pembelajaran itu bisa bikin kita sampai lembur-lembur loh. Sampai kita bahkan sampai tengah malam di kafe, sering ya kayak gitu ya. Sampai Nadiem, ya Menteri Pendidikan kita tuh mengusahakan agar RPP itu tuh menjadi sesuatu hal yang tidak bersifat administratif. Betul. Tapi pada kenyataannya, enggak juga. Gila juga. Itu gila. Lu bisa tanya ke guru-guru yang ada di sana ya, gimana caranya mempersiapkan RPP. Karena gini loh, lu mau ngajar, lu harus bikin satu langkah-langkah dan itu lu ketik. Kalau lu misalnya ngajar beberapa kelas, beberapa jenjang, lu bayangin aja sebelum lu masuk kelas lu bikin dulu kira-kira lu mau ngapain gitu kan. Betul. Emang sih sebenarnya itu baik tujuannya ya. Cuma lu jadinya tuh administratif banget cuy. Betul. Gitu. Jadi lu luar biasa sih. Dan lu tahu nggak sih bikin prosedur itu susah. Bikin prosedur itu susah. Ya kayak lu bikin Indomie, coba lu misalnya mau bikin resep makanan deh. Ya contohnya di skip aja ya tadi. Diituin ya Indomie ya. Dan coba kalau misalnya lu bikin resep makanan, tentunya lu harus coba-coba. Dan sebenarnya teacher itu atau guru itu penuh dengan keseriusan, dan juga di satu sisi kita harus bisa fun ya nggak ya? Iya. Dan harus bisa dagelan atau bercanda, karena kalau di kelas itu kita terlalu serius salah, bener nggak sih? Iya betul. Terlalu bercanda dilunjak, bener nggak sih? Iya. Belum lagi lu ya jadi guru itu lu bener-bener udah kayak security. Lu nanganin anak-anak yang bermasalah. Betul. Lu harus manage kelas dengan baik supaya anak-anak murid lu bisa belajar dengan baik juga. Betul. Itu bener-bener butuh keahlian. Gak bisa lu kayak zaman dulu memposisikan guru itu kayak lu cuma datang ngomong, habis itu muridnya bisa nggak bisa bodo amat, itu terserah murid. Nggak bisa kayak gitu. Betul. Kita bener-bener harus ya profesional lah. Karena guru ini kan sekarang dipandang sebagai pekerjaan yang profesional ya. Gitu. Jadi ya semua langkah, semua hal juga itu harus ada prosedurnya gitu. Ditambah lagi kalau jadi guru itu repotnya juga lu harus ngerti kepribadian orang. Bahkan gue sendiri jujur, gue sendiri pun bingung dengan kepribadian gue ya, terkadang seperti itu kayak. Iya. Nah ini kita harus tahu semua kepribadian, bukan hanya 25 anak atau satu kelas loh. Guys, semuanya. Jadi
Lu jadi teacher itu atau jadi guru itu lu harus bisa memetain nih mana anak yang kira-kira bikin trouble di kelas, mana anak yang pendiam, dan kita harus bisa mengklasifikasikan semua ya nggak ya? Dan itu susah. Ngomong-ngomong banyak banget ya kerjaan guru tuh ya. Betul. Gua kadang-kadang ya jadi guru tuh ngerasa kayak gua jadi security iya, jadi orang tua iya, jadi trainer juga iya. Kadang-kadang ya kita jadi kayak ustadz juga. Betul. Padahal diri kita yang nggak jadi bener-bener juga. Cleaning service. Bener-bener. Apalagi yang di grade paling bawah gitu ya, lower grade, kita bener-bener harus mastiin anak-anak bersihin sesuatu. Kalau nggak bersih kita juga yang bersihin ya kan. Iya. Ya kadang-kadang juga kita ngobrol sama orang tua atau orang lain udah kayak jadi telemarketing juga. Betul. Dan di sini juga ada menariknya juga nih, selain itu semua kita juga jadi juru bicara ya nggak sih? Iya. Apalagi kalau lu ngajar di kelas bawah, misalnya di lower grade gitu kan kayak, apalagi gua pernah ngajar di primary ya. Terus gua juga di saat yang ya di hari yang sama gua harus ngajar di secondary juga misalkan. Dan gua harus mengubah karakter gue yang tadinya itu ramah, betul, yang tadinya itu seperti anak gitu lah, pendekatan ke anak atau gimana gitu. Gue harus mengubah karakter gue jadi orang yang agak serius. Betul. Atau mungkin serius banget. Itu tuh susah banget. Betul. Gue udah jadi kayak artis cuy di situ. Betul. Gue bener-bener harus bisa acting. Public figure lah, gampangnya begitu ya. Iya. Luar biasa. Dan di sekolah itu terkadang banyak orang yang nggak memahami. Misalnya kita bikin salah atau misalnya di luar kita bikin status salah dikit aja, kan lu guru. Iya. Padahal di satu sisi itu kan beda ya nggak ya, benar, profesional dengan kehidupan kita pribadi. Iya. Jadi kalau lu jadi guru itu ngeselinnya pergaulan lu terbatas. Kepribadian lu atau pergaulan sosial lu itu tuh benar-benar juga yang mencitrakan profesi lu sebagai guru. Lu pakai pakaian robek-robek aja atau contohnya gitu ya. Iya. Wah, langsung. Masyarakat langsung lihat lah, kan dia guru gitu. Kenapa kok kayak gitu? Betul. Gue sering banget tuh kayak gitu tuh di komplek gue. Gue misalnya gaul ala-ala anak muda lah misalnya gitu kan. Terus orang-orang tuh suka bilang, dasar lu guru juga lu gitu kan. Gue sering digituin, padahal kan ya kita kan punya kehidupan di luar profesi ya. Nah itu yang perlu kalian ketahui juga. Jadi ya kita juga punya kehidupan di luar guys, please come on ya. Artinya guru itu di dalam profesi kita sama aja kayak profesi lain ya nggak ya? Iya. Kayak pengacara di persidangan, tapi di luar ya terserah dia mau penampilan apa, anak muda bebas, ya nggak sih? Betul. Nah itu juga. Terus kadang-kadang ya jadi guru itu nggak hanya cuma ngajar doang. Lu ada banyak administrasi. Lu misalnya ada kegiatan, bukan dampingin siswa dan lain sebagainya. Itu kan jatuhnya apa? Overtime cuy. Betul. Dan overtime itu nggak dibayar cuy. Betul. Cuy. Dan itu nyesek cuy. Iya, overtime kita itu bukan sedikit ya, banyak ya. Banyak banget. Dari pengalaman gua pribadi jadi guru, overtime-nya banyak dan kita mau nggak mau harus rela ya, nggak ya ibaratnya anggap aja pengabdian in quotes. Iya. Artinya harus rela lah lu ibaratnya pulang jam 9 kalau ada acara ya. Iya, pribadi gue sih nggak ada masalah sih dengan hal itu. Cuma ya kalau lu berpikirnya guru itu cuma ngajar di sekolah doang, lu salah. Lu datang pagi, pulang siang atau pulang sore gitu, ya nggak gitu juga sebenarnya. Ada banyak banget hal yang dikerjain di luar itu. Satu lagi nih nggak? Apa? Lu nggak bisa, kita kalau jadi guru nih ya guys, nih kita tuh kadang-kadang nggak bisa FOMO, fear of missing out. Jadi kita nggak bisa ketinggalan sesuatu hal karena kita juga nggak dituntut untuk selalu update. Betul. Itu jujur beban loh itu. Itu beban banget. Ketika lu ngajar, terus lu tuh kayak ketinggalan tren, misalnya tren. Anak-anak lu udah bisa berpikir jauh gitu kan, dan lu kayak terkaget-kaget ngedengar mereka gitu kayak anjir ini apaan? Betul. Itu nggak bisa tuh kayak gitu. Generasi gap itu kan nggak bohong ya, walaupun kita belum tua-tua banget pasti tetap ada bedanya ya. Iya. Kayak kemarin tuh gua waktu ngajar anak murid ngejelasin tentang inflasi di Amerika. Untungnya paginya gue baca berita cuy. Kalau enggak PR ya. PR gue. Itu luar biasa. Dan banyak di antara kalian yang nggak tahu guru itu bukan Tuhan, bukan dewa atau apapun itu. Kita tuh bukan tahu segalanya karena kita lebih duluan aja belajar ya. Iya. Sebenarnya ya nggak diketahuin orang tuh. Ya. Meskipun guru emang ya harus lulusan S1 jelas gitu ya. Tapi sekarang udah beda, harus S2. Sekarang PPG cuy. Ya at least setidaknya lah ya. Setidaknya kalau lu memang mau karir lu lebih baik ya S2, tapi guru itu sebetulnya harus PPG cuy. Pendidikan profesi guru.
terus punya 4 kompetensi guru, ya itu kan. Ya itu bisa pedagogik, gitu kan, kepribadian, profesional, sosial, itu kompetensi yang menurut gua tuh profesi spek dewa, cuy. Iya. Ya buat lu yang denger keluh kesah kita, wah berat banget jadi guru, ya memang that's true, man. Emang berat. Bener, emang kayak gitu. Iya. Jadi nggak segampang yang lu pikir. Jangan lu bilang lu kerja contohnya di luar bidang guru itu berat. Perlu social life balance ya. Kita juga perlu, ya nggak sih? Iya. Kita juga perlu. Makanya kita tuh sakit hati banget pas ada orang yang bilang, lah kan lu cuma guru doang gitu kayak. Hah? Guru doang? Lu pakai doang ya guru. Lu coba rasain sebulan deh jadi guru. Coba lu rasain sebulan dan lu harus berdiri di depan banyak orang, banyak karakter. Mungkin beda ya kalau misalnya lu udah sering biasa ngomong di depan umum di orang dewasa dengan di anak kecil, itu beda guys. Iya, selain ngomong juga ya itu administrasinya lo harus rasain. Dan betapa rumitnya. Wah, itu lumayan susah. Tapi balik lagi dari video kita kali ini, di balik keluh kesah kita, ya kita memilih ini dengan ikhlas ya guys. Iya, kita menikmati sih sebenarnya. Cuma kita tersinggung aja kalau misalnya ada bilang cuma gitu tuh. Gitu. Ya, kita sih enjoy gitu, menikmati. Menurut kita sih profesi guru itu profesi yang seru ya, seru sih, dinamis gitu kan. Kemudian juga menuntut kita untuk lebih update, menuntut kita untuk lebih improve lagi gitu kan. Ada banyak skill yang bisa kita kuasai karena kita menjadi guru gitu. Dan ya kita suka itu. Dan satu lagi, itu nggak gampang semuanya ya. Jadi kalau teman-teman lu balik nggak bawa PR, kita bawa PR. Iya benar. Ngoreksi itu bener-bener bikin hati pedih ya, apalagi jumlah koreksian lu banyak. Ratusan contoh lu ngoreksi ratusan kertas atau LKS lah yang sering dibilangin, itu menyakitkan guys. Dan lu harus fokus. Lu salah nilai itu benar-benar fatal karena itu anak manusia bukan barang ya. Iya. Dan lu kalau misalnya ngasih nilai yang salah aja ke siswa, waduh. Wah itu gila sih. Apalagi komplain. Lu bisa menghancurkan masa depan siswa dengan lu misalnya salah bertindak cuy. Betul. Sefatal itu cuy, jadi guru. Omongan lu tuh sama siswa tuh bakal ditiru. Jadi istilahnya di guru dan ditiru itu emang kenyataan. Jadi guru tuh role model, dan kita di sini juga ngerasa ini bener-bener calling sih ya, panggilan. Kalau enggak, kayak gue udah quit di tahun pertama deh ya jadi guru. Gila itu. Iya cuy. Lu sendiri gimana gak? Mungkin udah quit gitu? Udah keluar gak kira-kira di tahun pertama, tahun kedua kalau tahu dulu ternyata tidak semanis di kuliah ya? Ya balik lagi sih ya, ini kan panggilan jiwa, panggilan hati, dan karena mungkin seneng aja sih jadi guru. Jadinya lu mau segila apapun kerjaannya ya udah dijalanin aja gitu. Gitu sih. Dan dari pesan kita semua nih, kami ingin menyampaikan cuma satu hal, jangan meremehkan profesi apapun ya. Iya benar. Jangan menganggap gampang apapun, karena setiap profesi itu pasti ada konsekuensi, ada tanggung jawabnya, dan juga nggak gampang. Oke? Itu intinya. Oke. Mungkin segitu saja video kita hari ini ya. Walaupun nggak unfaedah, misalnya lu punya komen atau kita mau diskusi di kolom komen, yuk silakan kita diskusi. Oke, bye-bye. Bye-bye, thank you.